Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita diperjumpakannya kembali untuk membicarakan kita punya keyakinan, kita punya agama, yaitu agama Islam. Ma'asyiral muslimin, adapun yang akan kita bahas pada perjumpaan ini adalah sekitar permasalahan yang terjadi di kalangan umat Islam itu sendiri, terutama perdebatan yang kita saksikan baik secara langsung live ataupun yang kita lihat di berbagai media elektronik, terutama dunia maya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, satu statement atau satu pembahasan yang dibahas menurut versi yang membahasnya, kemudian dikomentari oleh yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, hal ini sebenarnya merupakan satu sarana buat kita untuk menambah pengetahuan wawasan tentang keislaman. Kalau terjadi perbedaan pendapat antara satu ulama atau satu ustadz dengan ustadz yang lain, itu hal yang wajar dan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Walaupun bentuk perbedaan itu terkadang perseteruan yang sampai mengeluarkan kata-kata yang secara syariatnya tidak enak didengar, tetapi kita tetap berhusnuzon. Itu adalah salah satu cara atau proses pendewasaan kita di dalam memahami agama kita, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjadi seorang muslim, seorang Islam ini secara utuh, secara totalitas, secara komprehensif. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara totalitas, secara kafah, secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong. Tentu untuk masuk atau mengamalkan Islam secara kafah ini kita juga membutuhkan ilmu yang kafah juga. Oleh karena itu, dengan adanya berbagai macam perdebatan, perseteruan antara satu ustadz dengan ustadz lainnya, antara satu penceramah dengan penceramah lainnya, atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang diperseterukan seputar masalah Islam, ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi umat Islam yang ingin mendewasakan pemahamannya tentang Islam.
Karena agama Islam ini yang dibahas bukan hanya tauhid, bukan masalah ibadah saja, tapi juga masalah-masalah yang lain. Bahkan masalah-masalah yang paling kecil, seperti cara memotong kuku, ya, cara bersin, bahkan cara kentut, itu dibahas di dalam Islam. Masyarul muslimin, dengan adanya perbedaan-perbedaan atau perseteruan di dunia maya yang kita saksikan, dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang kurang enak kita dengar, tapi kita tetap berhusnuzon. Itu semua dalam rangka pendewasaan kita di dalam memahami Islam, supaya kita memahami Islam dari segala sudut, dari segala aspek, sehingga makin lama, makin hari, keislaman kita semakin total, semakin kafah. Masyarul muslimin yang berbahagia. Jadi kita sebagai umat Islam jangan sampai berpecah belah di dalam melihat perseteruan atau perdebatan itu, karena tokoh-tokoh yang model begitu sengaja ditampilkan oleh Allah di dunia nyata atau di dunia gaib, di dunia maya. Jadi kalau seorang misalnya ceramah, mengadakan pengajian, membahas satu permasalahan, lalu kemudian diunggah di YouTube misalnya, itu sudah jadi gaib. Hanya bisa kita akses dengan alat yang bernama HP atau yang lainnya. Nggak bisa dilihat langsung, udah gaib, udah tersimpan di alam maya sana. Tapi bisa kita akses dengan alatnya. Masyarul muslimin. Jadi bagaimana kita sebagai umat Islam, terutama kita yang awam ini, di dalam menanggapi perbedaan-perbedaan itu, ya, karena yang berdebat itu saudara-saudara kita. Yang berdebat itu sama-sama punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana cara kita menanggapinya? Ya, kita anggap itu adalah proses pendewasaan diri kita di dalam berislam. Orang kalau masih belum dewasa atau masih anak-anak, itu memang sedang mencari jati diri. Dia sedang mengembara untuk mencari jati dirinya, untuk mendapatkan banyak pengalaman. Masyarul muslimin, jangan perdebatan-perdebatan yang ada di dunia maya itu memancing kita untuk berghibah. Biarkan saja mereka berdebat di alam maya, dengan kadang-kadang dengan kata-kata yang pedas, kata-kata yang tajam, kata-kata yang menusuk, ya. Kita ambil hikmahnya, proses pendewasaan. Ternyata jadi seorang muslim yang kafah itu, yang rahmatan lil alamin itu tidak mudah. Butuh proses, butuh waktu, butuh banyak pengalaman, butuh banyak belajar, butuh banyak merenung, dan seterusnya. Yang terpenting adalah dari hari ke hari, proses pemahaman kita tentang Islam itu semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, sehingga Islam sebagai agama yang kita laksanakan sehari-hari, yang kita percayai ini betul-betul kuat di dalam keyakinan kita. Tapi kalau kita gampang terpengaruh, apalagi terprovokasi oleh satu penyampaian Islam yang disampaikan oleh mungkin seorang ustadz
atau seorang guru dan sebagainya, lalu memotivasi kita atau memprovokasi kita untuk suudzon, ya bukan sang ustadznya yang salah, tapi kitanya yang kurang pandai mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah dulu waktu uzlah di Jabal Nur, di Gua Hira, di keheningan malam 17 Ramadan, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Sebagai pertanda beliau diangkat menjadi Rasul. Umur beliau waktu itu 40 tahun. Malaikat Jibril datang membawa ayat, membawa surat sebagai pelantikan beliau menjadi Rasul. Ayat yang pertamanya adalah Iqra. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu baca. Sampai 3 kali malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu kepada Rasulullah. Iqra, Iqra ya Muhammad, Iqra. Apa maksudnya kok sampai 3 kali? Ternyata yang mau kita baca ini banyak. Pertama, alam semesta. Iqra, baca alam semesta. Karena apa? Karena segala ciptaan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Segala ciptaan itu adalah tanda-tanda kemahakuasaan Allah yang harus kita baca, dan kita akan mendapatkan ilmu di situ. Kemudian Iqra yang kedua, baca diri kita sendiri. Ini yang terkadang kita keteledor. Kenapa terkadang orang berkata-kata dengan kata-kata yang tajam, menusuk, memancing emosi, memancing amarah kita? Ya mungkin dia belum terlalu fasih membaca dirinya. Ma'asyiral muslimin, ukuran orang lain itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kalau kita keluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang gak pantas, maka yakinlah kita pun akan mendapatkan kata-kata yang gak pantas itu. Sering dicontohkan, kalau kita ketemu dengan sahabat kita, teman kita, saudara kita, lalu kita ucapkan Assalamualaikum, insya Allah kita akan mendapatkan jawaban Waalaikumsalam. Salam, selamat atas kamu, maka selamat juga atas kamu. Tapi kalau kita bertemu dengan saudara kita, teman kita, kawan kita yang kita ucapkan kata-kata yang gak jelas, yang kotor, maka kita pun akan mendapatkan jawaban kata-kata yang gak jelas atau kata-kata kotor. Ma'asyiral muslimin. Tetapi kita sebagai umat Islam yang awam ini, kita harus bisa mengambil pelajaran dari segala sesuatu yang kita lihat dan kita dengar. Kenapa? Karena apa yang kita lihat itu adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu pula apa yang kita dengar. Itu Iqra yang pertama. Yang kedua, Iqra baca diri kita. Kalau kita berbicara, sesuaikanlah pembicaraan kita itu dengan kapasitas kita. Kalau kita misalnya sebagai anak dari ayah ibu kita, ya bicaralah sesuai kapasitas kita sebagai anak kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita sebagai ayah dari anak-anak kita, bicaralah kepada anak-anak kita sesuai kapasitas kita sebagai ayah kepada anak-anak kita. Jadi sesuai dengan porsi yang kita miliki. Yang akan menjadi masalah sebenarnya sih bukan masalah, ya, bahan sebenarnya, bahan pendewasaan, ya.
adalah di saat kita berbicara tidak sesuai dengan kapasitas kita. Kita seorang lurah misalnya, tapi kita ngomong gaya presiden. Ini nggak sesuai, akhirnya akan jadi masalah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Jadi perseteruan, pertengkaran, perdebatan yang terkadang sampai mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, bahkan antar orang yang dianggap paham agama, paham Islam, ya, itu terjadi kadang-kadang karena masing-masing tidak berbicara sesuai kapasitasnya. Dia berbicara terlalu berani, terlalu menggebu-gebu, sehingga yang dia omongkan sudah keluar dari kapasitasnya. Ini yang menjadi masalah. Tapi kita sebagai umat yang awam, yang pemahaman kita ini tentang Islam ini baru ala kadarnya, kita ambil itu sebagai pelajaran. Dan jangan kita ikut-ikutan mencaci maki, menghibah, memfitnah. Sebab kalau itu yang terjadi, maka kita gagal di dalam membaca ayat-ayat Allah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Jadi kita harus berhusnuzon. Para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para ustadz-ustadz kita, para santri-santri yang belajar di pondok pesantren, di sekolah, kalau mereka ikut ngomong, apalagi ngomongnya itu diviralkan di dunia maya, ya, kita harus berhusnuzon, berbaik sangka. Mereka itu semua ingin memperlihatkan atau menambah pengetahuan kita tentang keislaman. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, jangan kita terprovokasi dengan apa yang mereka katakan. Terprovokasi untuk hal-hal yang negatif. Tapi jadikan itu sebagai pelajaran untuk kita lebih dewasa lagi, untuk kita lebih hati-hati lagi di dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, di akhir perjumpaan ini saya akan bacakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi jangan khawatir, kalau di hati kita, di diri kita, di keyakinan kita masih ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pada akhirnya nanti Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang hari kiamat. Karena Rasulullah oleh Allah diberi ilmu tentang hari kiamat. Kata Nabi, besok pada hari kiamat Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, keluarkan jatah neraka dari umatmu. Berapa ya Allah? Dari 1000 umatmu 999 neraka, 1 surga. Sahabat mendengar cerita ini, sahabat menangis. Melihat para sahabat menangis, Rasulullah bertanya, kenapa kalian menangis? Bagaimana ya Rasul nasib kami? Kemudian Rasulullah berdoa. Kemudian Rasulullah bersabda, bagi umatku dari 1500 masuk surga, 500 masuk neraka.
sahabat masih menangis. Kata Rasul, 2/3 umatku masuk surga, 1/3 masuk neraka. Sahabat masih menangis. Ya Rasul, bagaimana nasib kami? Jangan-jangan kami termasuk yang 1/3 itu. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, yang tidak mau maksudnya apa? Yang tidak yakin lagi dengan haknya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan saat kita kembali nanti pada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang ditentukan, kita tetap bisa membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.